semua bersama. Selamat sore Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami dari Paguyuban Wergatama Jaya. Jadi Paguyuban Wergatama Jaya atau disingkatnya PWJ itu ada pensiunan PNS Pemda Pemprov DKI. Berdiri sejak tahun 1999. Ini atas desakan waktu itu Bapak Gubernur Ali Sadikin setelah beliau tidak lagi menjabat gubernur. Jadi kami perkenalkan, ini ada pengurusan dari pengurus sekarang, kemudian sedikit ini profil dari Paguyuban Wergatama Jaya. Memang sudah out of date Pak. Ada kantornya juga Pak ya? Ini Pak, kantornya ada Pak di Jalan Makassar Raya. Untuk itu Pak? Iya. Oh ya, kantor yang punya raya. Dari pinggiran Pondok Iya. Iya, saya melihat. Gedungnya bagus Pak. Bagus. Kanwil sosial, Ya. kantor kanwil sosial. Ini waktu upacara apel 17 Agustus Pak. Cuma sekali-kalinya karena kapok nggak mau lagi dijemur kan. Jadi yang hadir pada sore hari ini, mohon maaf ini terbatas, jadi tidak semua yang hadir. Ya. Pak Budiarjo ini adalah penasehat dari Paguyuban Wergatama Jaya. Beliau mantan wagub, saya ketua. Ketua itu sudah 2 periode, tapi sebelumnya wakil itu sudah 3 periode. Itu rupanya saya terus berkecimpung di PWJ. Kemudian ini Pak Marsanto, ini ex komandan Kopro Banjir, ahli Pernah banjir. kita ketemu Pak ya? Iya. Saya cuma Pak Ali Sadikin, Pak Cokro Pranolo, Pak Suprapto. Kemudian Jack Iskandar, ini dari mantan wakil kepala daerah JR yang pernah menjadi dirjen di Lembaga Tenaga Kerja. Ini ahli lalu lintas. Kemudian ini Pak Sari Tanjung, ini wakil ketua 1 dari PWJ. Beliau mantan di KPKO, Bapeko, Dirut Pasar Jaya. Dirut PD Pasar Jaya. Jadi ini ekonomi Pak. Kaki 5. Bukan kaki 5 Pak. Iya. Pedagang kreatif lapangan Pak. Udah dirubah. Katanya sekarang PKL artis sudah dirubah Pak. Kreatif lapangan Pak. Digusur sini, pindah sini. Ini berikutnya adalah Angkatannya Pak Rio Tambunan. Rio Tambunan. Pak Purwoto. Pak Purwoto. Prawoto. PU. PU Pak. PU. Belum kirim salam berbapak karena teman kecil dulu. Teman Pernah di dari Oh, teman ibu. nenek saya sebetulnya. Iya. Anak gitu yang Iya. obat. Udah meninggal gitu. Iya. Dan beliau itu dari kecil. Kalau dia kepala PU DKI gitu aja. Iya. Kan dulu kita tidak ngerti kan beda mana Jakarta, taunya kepala PU aja. sekarang lebih banyak di masjid. Iya. Jadi mau kita ajak ke sini tapi jangan pakai jubah. Ya. Oh, kesini banyak yang pakai jubah kok. Saya punya kakak angkat itu kan, yang anak Amir kan jubah, teman sama satu aliran juga sama Pak.
foto Oh iya. yang anaknya Andi Baso Amir. Nah, bapak saya sama beliau tuh antar saudara. Dia meninggal, istilahnya dunia akhirat dia meninggal, dia datang, jadi kita sampai sekarang masih beliau ya pakai itu. Jubah model yang model jubah. Ya, saudara kan mengalahkan soal keyakinan, Pak. Semua PNS ya calon di sini. Ya sebenarnya pensiunan itu hak, Pak. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi wadah pensiunan itu sebetulnya banyak. Jadi ada tingkat daerah, ada tingkat pusat. Nah, yang khusus untuk pensiunan PNS DKI ini di PWJ. Sebetulnya ada juga wadah-wadah lain, apa di Kanwil, apa Tapi di yang lain nggak pakai Werda Tama, Pak ya? ada di pusat nasional. Itu Persatuan Werdatama Republik Indonesia, PWRI. Jadi Werdatama itu orang tua yang terhormat. Oh, bahasa Sanskerta, Werdatama. Pak. Itu. Dia tahu benar ini. Iya. Ibu tahu benar Sanskerta masih dipakai kan? Iya, masih. Ya, Kemudian mengenai keanggotaan PWJ ini, karena anggaran dasarnya stelsel aktif, jadi mereka mendaftar. Tapi sebetulnya kami ingin supaya ini otomatis. Stelsel pasif ya, Pak ya? Masuk anggota. Istilahnya mas stelsel pasif. Oh, kalau ini orang mau baru masuk, tidak otomatis masuk gitu, Pak. Tapi kami rangkul, Pak. Jadi walaupun tidak anggota, selalu kami ajak melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi ada cabang-cabang Bekasi, kemudian Depok, Tangerang. Ibu Rohana ini yang KPK KPK ya? Iya. Rajin itu beliau. Nah, Rajin. Nah sekarang anggotanya itu 70% sudah masuk lansia, Pak, di atas 60 tahun, yang 3.000 sekian. Dan kurang lebih sekitar 30% di atas 70 tahun. Ini memang bagi pengurus itu sedikit masalah. Jadi bukan mengurus pensiunan saja, tapi mengurus para lansia. Kita mau bebaskan saja, Pak. Kita mau bebaskan yang lansia naik Transjakarta gratis saja. Diumumkan aja itu, Pak. Bisa dihitung. Tapi mesti pikirkan sistem tiketnya bagaimana. Tunjukin KTP, jadi bukan pintu masuk. Teknisnya mesti ngomong sama Transjakarta. Transjakarta yang menyangkut iktp, e-tiket, Pak. Iya. Atau e-tiket, dia tetap e-tiket, tapi begitu digosok gini duitnya nggak berkurang, Pak. Gimana caranya? Nah itu kan dia mesti, belum tentu lansia masih punya tabungan. Itu bisa diblokir di situ, dia belum tentu ada tabungannya. Nah cuma dipikirkan saja. Pak, lansia ini untuk PWJ atau lansia semuanya? Seluruh juga masyarakat. Karena logikanya, saya yakin kalau orang Sedikit lah, kalau lansia banyak. tuanya Pak Moko pasti dipakai sopir, pakai mobil, nggak mungkin suruh naik bus. Pak udah meninggal semua, Pak. Ya bisa. Kalau orang tua saya tidak mungkin saya. kalau ada juga di Solo. Ya, kakek nenek saya 89 tahun masih oke. Ini masih jalan-jalan ke Makau, ke Hong Kong. Belum pulang, Pak? Suami sih, hari ini pulang. Hari ini pulang jam 5 tadi ya. Saya setuju, Pak, kalau lansia itu yang di atas. Jadi lansia akan mencari celah. Tidak mungkin lansia iseng lagi padat, jamnya padat dia ikut naik. Tidak mungkin. Nah, jadi itu masih dicari waktu. Dan jumlahnya pasti nggak banyak, Pak. Transjakarta kan itu sudah bayar Udah. per kilometer. Naikkan saja. Kosong penuh harganya sama. Itu bagian dari supaya lansia bisa kunjungi temannya atau pusing di rumah yang di gang ya, jangan bayangin lansia yang Di Menteng, Pak. di Menteng. Kalau yang di gang langsung kan dia naik bus saja kan, dia keliling, temannya ngobrol di bus. Terus akhirnya bisa kunjungi cucunya, dia pulang jam yang lebih ini, saya kira Siap. bisa Setuju, Pak. jalan itu. Ya Pak. Memang ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 itu tentang kesejahteraan lansia. Di situ ada salah satu kewajiban memberikan fasilitas kemudahan bagi para lanjut usia. Ini juga satu. Kita mulai Gratis ini. Bisa jalan-jalan. Ini Kalau di Sibuat udah 50% Pak di Sibuat. Enggak, si Ubin malah penuh. Banyak Ya, Kacau. udah.
Ancol. Nggak kesulitan kita, siaran itu nggak kesulitan kita, makanya ini mesti bertahap. Nanti kita mesti bikin Pak, nanti yang lansia kalau jumlahnya dikit Pak, nanti kita minta Transjakarta cetakkan dia kartu Pak, kartu lansia. Jadi KTP cukup, ya KTP itu enggak masalahnya untuk tab itu Pak, untuk tab dia masuk. Ya, administrasi. Nah kalau tab itu dia masuk, yang rutin naik itu kita bisa free kan untuk masuk ke Ancol sampai permainan semua gratis seperti anak gubernur bisa pakai Pak. Tapi ceknya apa? Kontrolnya dari naik bus. Jadi kalau orang cuma mau ke Ancol, kamu sanggup nggak sehari-harinya pakai Transjakarta? Kalau sehari-hari pakai Transjakarta ketahuan. Jadi cara seleksi seperti itu. Jadi kalau kamu mau masuk Ancol gratis, Anda harus menggunakan kendaraan umum Transjakarta. Itu ngurangin macet, dia nggak suruh. Kalau orang kaya bagaimana? Punya sopir, punya mobil, hanya demi mau masuk Ancol, dia pura-pura naik Transjakarta. Ya lumayan ngurangin sopir, dia nganter dia, ngurangin mobil nganter kan. Jadi itu cara seleksinya itu loh. Itu bikin sistem. Sudah 5 tahun yang lalu tuntutan dari para anggota bagaimana supaya dengan kartu ini bisa masuk ke fasilitas punya DKI gratis seperti kebun binatang, Bisa. itu museum. Kita siapkan aja Pak, siapkan kartunya Pak. Ini memang sangat tinggal memprihatinkan. diumumkan sih Pak, pensiunan. Kita nggak semua pensiunan kayak Pak Kokoh nggak Kokoh. Kita kasih aja Pak. Saya kira ini satu penghargaan kepada pensiunan DKI yang sudah bekerja ya, berjasa. Memang sangat memprihatinkan. Betul. Banyak pegawai Betul. ex DKI ini tidak tahu Monas, Pak. Saya saja belum pernah masuk ke Monas. Bahan baru, Pak. Saya SMA Pak, karena nggak mau ngantri Pak. Makanya saya lagi bilang mau ngaturin gimana cara ngaturin supaya saya kesana nggak usah antri gitu. Bisa Pak, besok kita siapin Pak. Kalau ngantri, waduh, kapan saya juga baca ya kalau kayak gini dalamnya. Belum tahu Museum Fathahillah, belum Kalau itu tahu, Pak. Ancol. Ya, Banyak yang belum ya, itu. ya. Pernah pada waktu tahun 2010 Tinggal suratin aja Pak. Semua pensiunan yang DKI itu tunjukkan kartu pensiun dia bebas masuk. Termasuk bawa istri atau bawa suami. Walaupun istrinya istri muda masih muda sekali. Kalau yang muda sekali tunjukin surat nikah. Kalau surat nikah Pak. Kalau surat nikah oke. Kita lakukan istri-istri ya. Nanti ngaku-ngaku kan susah ya kan. Kalau misalnya istri muda, berarti ini lansia hebat tuh. Berani umur 70 menikah sama 25, hebat. Hebat. Berarti masih top chair kan. Kita mesti tanya ilmunya apa. Penting. Catatan semua nggak bisa Pak. Yang paling penting Bapak yang merasakan kan. Bapak yang masih ingat siapa yang dibawa bisa. Nah bila pun mau menentukan sektor harus tergantung kepada PWJ. Jadi Pak Moko mesti baik-baik dong. Sektor mesti baik-baik. Jadi poinnya salah satu persentase ditentukan oleh PWJ. Perlu tender Pak. Ya PWJ kan. Wah jadi semua pejabat akan menghargai Dilelang. PWJ. Kalau tidak gitu, nah, perlu apa? Kita kan jeleknya budaya kita begitu Pak. Begitu pensiun orang tidak peduli. Habis mana sempat dibuang. Itu yang menyedihkan. Belum ada budaya. Nah, saya ingat sekali ada bupati apa, ada hakim apa, udah nggak jadi di kelas biasa, nggak ada yang datang. Kalau saya datang tuh, wah dia nangis. Karena dia berpikir nggak mungkin kan kita masih mau datang gitu. Nah itu penting. Hal-hal kayak begitu saya kira kita harus bangun lah. Ini di DKI kan. Jadi pensiunan itu bukan dibuang, tapi ini harus dihargai, aset kan. Beliau pernah menjalani masa yang tidak ada bapak kan tidak ada hari ini loh Pak DKI. Di luar plus minusnya Pak ya. Di luar plus minusnya, tapi kan ada andil bapak-bapak di sini. Tadi masih mimpin sidang di beberapa Pak Heri, Carwal. Yang tadi Pak Prema tadi Pak. Ya memang pensiunan ini ada yang produktif, Pak. Ini yang belum dimanfaatkan oleh Pemprov. Supaya pensiunan yang produktif ini bergabung di PWJ untuk memberikan
pemikiran. Nanti kita link dengan itu Dewan Daerah kita Pak. Iya, betul. Iya. DRD, Sinergi. Sinergika. Sinergi. Nanti kalau yang kita ada proyek-proyek apa program mau kita jalankan, kita carikan SKPD punya dana, bisa PWJ jalankan. Ya, betul. Nah, ya. Ya bisa ada honor ada apa juga bukan untuk ya sesuatu ini sekedar untuk tidak mengeluarkan uang beliau lah. Ya. Ada sesuatu kantor bagaimana? Bisa Pak nongkrong di lantai 3 Pak, betul luas Pak. Nongkrong aja. Saya kira PWJ mau diskusi mau pakai lantai 3 pakai aja. Kita siapkan ruang rapatnya ada, meja kursi. Bisa tambah lagi Pak, yang satu staf itu. Di lantai 3 kosong Pak. Iya, lantai 3 kan pakai setengah, karena untuk anak-anak kominfo Mas. Ya, setengah selain DRD bisa PWD gabung aja Pak. Ya, Selama saya kira. ya kan? Jadi kalau mau untuk datang kumpul mau apa yang dekat gitu Pak ya. Kalau mau Pondok Indah mungkin malas gitu kan. Pinjam aja Pak. Ruangan ini pun Bapak boleh pakai untuk apa Pak kalau memang kita enggak Pak, saya nggak ada ruangan Pak. Kita pinjam-pinjam aja Pak. Yang penting kan kita pinjam-pinjam aja kok. Dulu sebelum punya kantor di Pak Budi Harjo waktu masih bagus, kita dipinjemi juga Pak ruang tamu. Enggak bisa simpen macam-macam, Pak. Takut. Kita tidak ada yang dirahasiakan Pak. Nah, jadi saya mahasiswa masuk aja kita tidak ada. Kalau kedua dokumen rahasia bisa tanda tangan, ya paling si Tony yang keep dulu. Nah, tapi juga anak-anak masuk nggak ada yang berani ke meja saya juga Pak. Takut, Pak. Saya suruh duduk-duduk di meja juga di kursi nggak ada yang berani. Justru kadang-kadang kita suruh tidak berani Pak. Kalau kita larang berani tuh Pak. Jadi gitu caranya Pak. Kita suruh aja Pak. Tidak ada yang berani Pak. Kalau kita bilang tidak boleh, semua penasaran kan tidak boleh itu. Ya, kita begini Pak. Kalau tidak boleh, semua ingin tahu seperti apa. Jadi kalau boleh, wah, pusing deh. Biar dulu Pak. Iya tahu. Kita juga pakai fasilitas ini Pak olahraga Pak. Saya dulu lah. Oh iya iya. Saya kira itu harus pakai Pak. Ya tahun 76 betul Pak. Ya di lantai 2, sekarang 22 ya, 23 ya. Saya kira juga pensiunan masih. Boleh Pak pakai yang di atas di 22, 23. Kan saya dari dulu Pak. Pakai Masih ya. Ya, masih. Berikan bantuan tenaga kesehatan. Jadi ada pemeriksaan tensi, pemberian obat dan sebagainya. Dan juga kalau kami menyelenggarakan senam itu di Taman Lansia Langsat belakang dari itu. Cuma ada satu itu Ya, Pak. ya Taman Lansia cuma itu. Jadi kami ingin mengembangkan Pak kalau Bapak mengizinkan. Kembangkan jadi apa? Beberapa Oh ya. Ya wilayah. hanya sekedar nama lansia itu Boleh saja. boleh. Bukan milik khusus lansia, bukan, tetap milik publik. Nah, ini kebetulan jadi contoh Pak di daerah lain. Surabaya sudah mencontoh, itu lebih bagus. Jakarta selalu perempuan bagus Pak. PTSP semua Pak. Kita tuh, begitu jalan dia di tempat dia. Karena daerah udah melajunya luar biasa. Nah, memang usaha kami dari paguyuban ini prinsipnya bagaimana supaya para pensiunan itu sejahtera. Tapi sejahtera bukan hanya soal ekonomi Pak. Ada rasa kepuasan. Harga itu yang penting Pak. Sehingga program-programnya yang suka menyanyi silahkan nyanyi, ada fasilitas Pak di sana. Gitu. Di mana Pak? Di Margatuna ya, Dua. itu ada slogan, ada gamelan, Gini dia. ada angklung di sana. Silahkan supaya mereka gembira. Di Duren Sawit saya pernah ketemu juga Pak. Duren Sawit, Iya. ada perumahan Duren Sawit itu. Lansia-lansia kumpul, ada rumah orang Bali juga. Saya waktu itu, saya lupa namanya pagi. Bagus Pak, pensiunan-pensiunan, jalan pagi, terus kumpul di sana, minum, makan, ini penting. Kalau di Cina Pak ya, lebih hebat lagi Pak, tua-tua itu dansa Pak. Selain nyanyi, dansa. Di sini Di juga mana, Ada ada kita juga. Kita Yang ada menghindari osteoporosis itu Pak. Iya, hari dansa. Kamis Pak. Menarik itu. Ya dansa malah. Kita perlu buka kelas dansa ini Pak. Sore-sore ini. Hah? Pasangannya harus masing. Itu tergantung Pak. Kalau istrinya tidak ada, boleh pinjam. Pak Budi udah boleh kepala, itu tidak boleh. Bisa buat minum sih mau nggak mau. Itu akan membuat istri-istri rajin ke kantor, membantu suaminya. Kemudian juga ada ceramah kesehatan.
ada ceramah rohani dan sebagainya. Ini Apa di bawah Iya. Cuman kurang besar kok. Bapak enggak. setiap kali kekurangan terus. Nanti kita Bapak lihat Pak, efek ketika saya bilang sekda ditentukan dari PWJ Pak, langsung tanya kurang. Kalau tidak ada lagi Pak, mana pendapat pokoknya? Ini gara-gara gini langsung ditanya tuh Pak. Makanya Pak harus dilelang Pak. Mana pernah ditanya? Ada perlu voting Pak, ada pemilunya Pak. Bapak tahu nggak Pak, waktu itu terlalu menyampaikan gini, saya di koran dihajar orang terus. Sampai terakhir itu kemarin ada koran nggak tahu nggak jelas gitu. Bahwa kita ini dalam waktu dekat ini akan terkena kasus pidana korupsi pajak reklame karena lelang reklame. Saya bales ini orangnya SMS. Masuk koran loh Pak. Ini gara-gara ini pasti sudah Gara-gara di Kadin. Iya, ya Bapak yang bilang itu udah saya diserang terus. Habis itu di Kadin, saya mau permisi. Ini si ketua Kadin teman, Pak Edi teman di DPR. Dia minta jangan pergi, ikut tadi. Dia seolah-olah kurang menghargai Kadin kan, tidak ada orang yang pangkatnya tinggi itu mewakili tanya jawab. Wah saya cari, waktu saya nggak bisa dipaksa saya datang. Cuma 5 menit. 5-10 menit ya Pak Yasan. Iya 5-10 menit, sudah. Saya langsung cari akalnya. Sudah, yang saya tinggal di sini calon sekda ini saya. Supaya kalian merasa dihargai gitu loh. Baru kasih saya pulang kan. Rupanya efek politiknya itu. Mungkin. Nah, terus itu yang Itu sudah lebih otentik daripada Bapak tahu nggak itu baru calon. otentik. Kayak kemarin Ini Pak. 3 kali SK-nya. Jadi koran nggak jelas yang eksplorasinya. Lampu oranye. Ya, Lampu oranye. datang ke tempat saya ngomong yuk bikin tulisan gini, lu mikir nggak sih bahwa saya ini nggak pernah ngurusin pajak reklame, nggak pernah ngurusin lelang reklame kan BPKD di lantai 18 sana, apa urusan gue? Dia aja. Tadinya ya biasalah mau meres-meres, nggak ada duit sekarang. Kamu udah bikin saya kesel. Udah mau pulang sama. Ini gara-gara Pak Wagub nih Pak. Kamu siapa yang nyuruh saya bilang gitu? Ya ada yang nyuruh tapi ada yang nggak mau ngomong. Ya, ini kesalahannya Wagubnya itu ngomong dulu baru mikir Pak. Kalau yang mikir dulu baru ngomong itu Pak Mulyono. Lama. Otentik tuh Pak. Keputusannya sudah otentik ya. Calon sekda. Kali ada reaksi masyarakat itu bagaimana? Iya. Itu memang pada suatu saat dilakukan juga Pak. Kita tes dong, tes iman dan mental. Coba kayak mana Pak? Kayak apa? Billboard yang dia Pak. Itu kan masuk orang terus. Yang saya heran ya orang nggak ada yang konfirmasi ke saya. Jadi dibiarkan itu dan saya nggak mau nanggapin Pak karena saya tahu ini kan curut-curut aja kalau saya ribut sama mereka bukan level saya gini. Cuma saya dipanggil Pak Gubernur. Mas itu bisa diturun nggak? Bisa. Ini minggu-minggu ini tak turun Pak ada 3. Saya Pak Gubernur yuk dipanas-panasin. Pak Boko korannya melawan perintah Pak Gubernur kan. Padahal belum pernah Pak, belum pernah. Tapi kemarin saya udah panggil minggu ini turun. Biasa lah Pak. Iya, Jakarta. Pak Samir dinikmati Pak. Terima kasih. Ada lagi Pak Heri. Nah berikutnya, ini kan kami mengurus para pensiunan. Memang dari segi ekonomi barangkali betul-betul ada yang mapan, ada yang lemah. Yang lemah ini mempunyai pensiunan tingkat golongan 1, golongan 2. Ini juga kami coba ayomi. Itu di dalam setiap menjelang Idul Fitri itu selalu tanya mana ada THR apa tidak gitu. Waktu itu memang tahun 2010 dihapus. Saya bilang THR sudah tidak ada, tapi gantinya adalah kartu JPK. JPK PNS, jaminan kesehatan. Alhamdulillah itu Pak. Apalagi sekarang dengan adanya kartu Jakarta Sehat barangkali. Karena setiap orang kan bisa masuk untuk berobat. Tapi saya selalu menjaga jangan kamu manfaatkan itu. Kalau manfaatkan itu berarti kan sakit. Mau sakit apa mau sehat? Ya kita kalau kerja kesehatan itu untuk keluarganya Pak. Iya.
Kalau yang pegawai kan dulu sudah bagus. Takutnya kuat keluarganya yang repot. Nah solusinya gimana Pak? Saya kira kalau Bapak THR perlu supaya penghargaan kepada beliau-beliau yang golongan pensiun 1, 2 itu yang memang ekonominya agak susah, bikin saja listnya Pak. Nah biasanya kami memberikan santunan periodik Pak. Untuk bantu ekonominya. Untuk membantu ekonominya. Sebab tentunya kalau THR nanti perlu dipertimbangkan menyangkut masalah peraturannya ya. Apakah memang dibenarkan? Tapi sebetulnya kalau kita udah bisa hibahkan ke Bapak, Bapak udah bisa pakai. Itu celaka di situ Pak. Kalau udah keluar dari APBD untuk THR udah bisa. Tapi kalau di dalam PWJ menganggarkan untuk yang kurang mampu dikasih ya sekedar ada sirup, ada kue, minimal dia lebaran lah Pak. Ada udah beli daging, beli apa, itu sah saja Pak. Boleh Pak. Lewat corporate. Itu hibahkan gitu. Iya. Ya udah tidak mampu perlu lah Pak. Lebaran orang butuh daging, butuh apa kan. Ya minimal lebaran lah Pak. Walaupun 1-2 kilo dia lebaran lah, bikin soto, bikin apa. Saya selama tinggal di daerah Muslim Pak, di Belitung Pak. Saya kerja, pegawai-pegawai saya, bapak saya bilang, pegawai kita hari Minggu, hari apapun tidak ada. Kerja terus. Tapi kalau Idul Fitri, kamu mesti pikirkan baik-baik. Karena cuma itulah mereka mau nikmatin. Bapak saya selalu ngajarin, saya ngerti di sekolah itu. Dan hari Minggu mau hari tanggal merah gak ada, kerja aja Pak, semprotnya Pak. Kalau Idul Fitri, bulan puasa, kita harus pikirin. Idul Fitri kita masih pikirkan. Saya kira itu patut Pak. Orang udah 70 berapa, kan belum tentu punya anak cucu yang berhasil juga kan. Nah, yang pas-pasan juga kan ya minimal ada pride lah Pak, dapat duit kan bisa ada ya orang tua gitu. Kopi kalau minta anak cucu dia kasih, yang merasa untuk apa sih gitu. Makanya saya pengen bikin pensiun, itu buat saya itu mau jadi gubernur Babel dulu. Saya cita-cita saya itu pengen mau buat pensiun, orang tua tuh dapat Rp5.000 per hari. Ternyata memang ada yang mungkin kami juga perlu membantu. Sebab kami juga mencoba pendekatan kepada SKPD, mereka juga belum tahu persis bagaimana memprogramkan. Seperti misalnya masalah banjir kemarin bulan Januari, kita kaget, kenapa itu bisa jebol? Tidak mungkin jebol itu tanggul. Kemudian beliau ini menulis sebelum jebol, apa yang harus diperhatikan? Besoknya jebol. Nah, di sini masalah SDM. Ini kami juga mencoba. Manggarai udah siaga 1 pun tidak dilaporkan, dibuka pintunya. Nah, 1 kan itu. Manggarai dulu. Harusnya kan kalau zaman Bang Yos dulu kan, udah kondisi gitu, Bang Yos udah tungguin itu. Buka Pak. Tinggal telepon presiden tuh minta. Kirim aqua ke Pak. Kirim aqua ke istana Pak ya. Kami sudah mendekati Badan Diklat bagaimana supaya para SDM ini diberikan pelatihan-pelatihan. Oh iya Pak, itu Pak. Itu betul Pak. Badan Diklat itu betul. Harusnya Badan Diklat itu yang nggak, maksudnya juga libatkan bapak-bapak yang PWJ untuk kasih masukan. Nah kalau boleh Pak, kalau Bapak ada ide tentang kasih masukan kepada sebuah SKPD, Bapak undang saja SKPD yang bersangkutan. Kalau ke tempat Bapak pasti tidak datang Pak. Biasanya tidak datang Pak. Bapak undangnya itu tembusin ke saya, undangnya rapat di sini Pak. Jadi saya ikut Pak. Jadi kasih masukan kepada sebuah SKPD, Bapak datang di tempat ini, nah kita jadi bisa dapat. Caranya gitu Pak. Ya kan Bapak undang SKPD, topik mau ngomong apa, saya bilang sama Tony, yang mana yang saya ada kosong. Jadi bertempat di ruang rapat Pak Gu. Nah, tembusan ke saya, jadi SKPD yang datang, ya Bapak bisa kasih. Ya coba aja sekali 2 kali Pak. Asal jangan yang melintir aja Pak, pusing juga SKPD ya. Tapi solusi itu Pak. Termasuk kritik Pak. Kita harapkan koreksi, kalau kritik terlalu kasar, kurang enak orang tua yang kritik. Betul kritik, kita gunakan kata koreksi Pak. Bapak mengamati,
koran, berita, apa yang dilakukan. Nanti juga Bapak bisa masuk ke Monef kalau yang suka komputer, kita buka aja Pak. Yang Monef kita yang Bapeda. Iya. Saya tidak mau pakai password lagi. Saya ingin buka, jadi semua orang bisa masuk dia. Kenapa? Tidak ada rahasia. Jadi orang bisa ikutin sampai di mana. Di situ saya minta Bapak-Bapak datang kepada kami, sampaikan. Ibaratkan kalau kita belum melencengnya masih 100 meter kan setengah derajat masih belum kelihatan Pak. Jadi kalau 1 kilometer setengah derajat itu jauh sekali Pak. Nah ini penting Pak. Saya kira Bapak tinggal kasih tahu. Kami berterima kasih sekali Pak. Kalau Bapak mau ingetin kami ini kebablasan, ini seperti ini. Nah saya dulu evaluasi begitu Pak. Nah, saya selalu minta kawan-kawan yang senior. Teman saya tuh umur 70-an dulu, 76 Pak. Minum sakit, datang 70-an. Nah saya dari kecil diajarin bapak saya berteman harus sama yang lebih tua Pak. Kalau saya berteman sama sebaya tidak ada gunanya. Bukan sama, tidak dapat sesuatu. Makanya saya SMP teman saya sama teman omong saya SMA yang kuliah. Saya baca buku, jadi saya dengerin omongan yang mereka punya versi. Kalau saya sebaya sama Pak. Ya, bapak saya juga begitu. Teman bapak saya itu selalu yang lansia Pak. Nah saya dari kecil sering. Saya waktu pemuda itu saya paling suka ngantar jemput lansia Pak kalau ada kegiatan Pak. Karena sepanjang jalan tuh ngomong Pak. Jadi saya dengerin. Nah saya sering gitu. Biasanya anak muda tidak mau kan. Misalnya profesor atau dokter atau yang tua, jangan deh. Maunya sama-sama muda ke puncak gitu kan kalau ada kegiatan. Pasti saya yang katakan, siapa yang mau jemput ini dari bandara ngantar? Oh saya. Kata kenapa? Oh saya kuliah private. Iya. Bayar ya. Bukan dokter, profesor, saya kuliah private. Saya tanya ngomong ke puncak 2 jam 3 jam kuliah pribadi Pak. Nah saya harap Bapak membantu kami seperti ini Pak. Bapak datang, Bapak koreksi saja. Apa yang kami lakukan salah, kadang-kadang sikap kami juga sampaikan Pak. Kadang-kadang kami ini kurang beradab juga. Itu terlalu kasar, yang juga salah. Kalau Bapak lihat saya hari ini tuh saya udah setengah lebih jinak loh Pak. Karena saya ikut mau solo jadi lebih jinak. Karena beliau suka bilang sama saya juga, aku jadi kalau lu ini ada yang lapor sama saya gitu. Pak, kemarin juga kita udah coba, PWJ itu datang ke PU Pak. Tapi kita sifatnya bukan mengajari, kita dialog tentang banjir. Kemudian kita kumpulkan dari senior-senior banjir, kali air Pak. Kumpulkan, dialog aja sama kepala dinas. Oh, kalau selama kepala dinas masih mau terima apa-apa, tidak libatkan saya tidak apa-apa. Saya cuma mau tawarkan kalau sampai ada SKPD yang bandel, minta waktu tidak diladenin, atau kepala dinasnya tidak mau datang, atau orang penting tidak mau datang. Ya caranya paling gampang Pak, bikin rapat di tempat saya Pak. Jadi turut mengundang gitu. Saya juga dapat ilmu Pak, nanti Pak. Kalau cerita saya dengar kan, saya dapat ilmu. Ya nanti barangkali kami akan membentuk pojok sesuai dengan tema masing-masing supaya nanti fokus kepada pembicaraan yang memang dibutuhkan oleh Pemda. Bapak bisa amati Pak, amati kami punya berita atau kritikan masyarakat, KJS, KJP, kondisi di lapangan, Bapak sampaikan saja. Jadi kita harus berani diskusi soal itu, ini penting ya. Saya lebih baik dikoreksi orang dalam daripada nanti kita berapa tahun kita hancur. Nama rusak kan lebih susah dibeli Pak. Koreksi-koreksi internal kan, walaupun ada TV, direkam, tidak apa-apa. Memang kan koreksi, kita harus terima Pak. Kalau tidak terima koreksi bahaya Pak. Dan saya juga yakin bapak-bapak tidak punya kepentingan. Mungkin kadang-kadang PNS tidak berani koreksi kami, karena masih aktif. Bapak-bapak kan tidak bisa kami apa-apakan, Bapak ngomong aja Pak. Ya Bapak ngomong saja Pak. Saya sering Pak. Ya orang tua tuh kadang-kadang saya sering dimarahin sampai sekarang orang-orang tua tuh masih bisa marah. Apa pihak lu gimana kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Saya dengarkan saja. Ya kita harus terima kan Pak. Ya dimarahi pimpinan itu koreksi atau dimarahi. Kalau dimarahin orang tua berarti nasihat Pak. Nasihat. Ya
Saya selalu ingat nasihat bapak saya, kalau jam tidak berdentang, itu jam itu mati. Jadi manusia kalau tidak dipecut, diomelin, dia nasihatin juga, dia juga mati. Jadi kalau bapak kasih kita masukan, wah kita terima kasih. Tidak bayar kan? Ya berikutnya ini sebetulnya ada pertemuan periodik Pak, antara pimpinan Pemprov yaitu gubernur dengan para pensiunan. Itu pada waktu ulang tahun Jakarta. Biasanya kami diundang ke Balai Agung, itu bisa sekitar 150-200. Makan. Ya, kita berbincang-bincang, kemudian arahan dari gubernur, kemudian juga ada masukan dari PWJ. Sudah kami itu sekedar silaturahim. Ya, kasihan kan ini. Tadi bulan Juni gitu. Nah, cuma memang kendalanya bagi kami karena tempat terbatas, itu selalu setelah itu mereka yang tidak terundang ngoceh. Kenapa saya nggak diundang? Kenapa saya diundang? Kita pakai ini aja Pak. Tapi kadang kalau mau balik kota susah juga ya, lebih dihargai. Kalau Pak bisa pakai yang nggak cukup. Gedung ini Pak, yang samping itu G. Floor yang G tadi kan lebih besar. Yang mana? Yang di bawah. Oh, yang di sana. Masjid musola. Yang di itu di utama. Berapa orang Pak total Pak? 300? Ya sebetulnya kalau anggota itu tadi 3.000 kan Pak. Jadi kami pernah diberikan batas itu 150, kami hadirkan 300. Pada saat kita kumpul-kumpul, memang kita mengatakan kita mencatat beberapa hal ya. Beberapa kebijakan gubernur yang memang merupakan kebijakan baru yang out of the box. Artinya belum pernah dikerjakan sebelumnya, sekarang dikerjakan pada saat Polsen Pak. Bukannya suatu hal yang tidak benar, tapi memang inilah warna yang diberikan oleh pimpinan sekarang untuk ke depan. Dari berbagai macam kebijakan yang out of the box, artinya yang wah kok ada begini, wah ada begini, dan sebagainya. Kami menanggapinya secara positif. Karena pada hakikatnya apa yang disampaikan itu sudah berdasarkan beberapa dasar ya, itu menuju pada paradigma baru, Jakarta baru. Kemudian tentu dengan adanya Jakarta baru, paradigma baru, tentu banyak hal policy baru. Jadi kami catat misalnya kartu Jakarta Sehat itu kan baru sama sekali. Kartu Jakarta Pintar, penataan kaki lima, rumah deret, peremajaan Metro Mini dan Kopaja. Kami dulu kepala dinas, beliau wakil kepala dinas lalu lintas Pak. Jadi kalau ke tempat Kopaja itu pokoknya dipaksa saja. Jadi mereka memang tidak berdaya untuk diremajakan. Sekarang begitu briliannya gubernur mengatakan belikan 1.000 Kopaja, belikan sini. Seumur hidup dia tidak akan bisa meremajakan. Wah, hebat ya. Jadi kita juga kagumlah dengan kebijakan yang sangat rasional semacam tadi. Memang tentu akan harus diatur bagaimana cara mengelolanya dan sebagainya. Tapi itu kebijakan yang memang sangat mendasar yang patut dihargai. Pelantikan wali kota di tepi sungai. Kemudian tadi ada lansia gratis naik busway. Wah, hebat benar. Tapi dasarnya memang sangat rasional karena busway itu kan sudah dibeli oleh DKI itu. Jadi penuh atau kosong memang sudah dibayar oleh DKI setiap kilo sekian ribu rupiah. Jadi saya kira kebijakan ini tidak akan merugikan Pemda DKI, malah manfaatlah kepada semua termasuk pada. Kemudian lelang camat dan lurah itu kan suatu hal yang baru ini. Saya baru pertama kali di Indonesia barangkali. Termasuk tadi mestinya sekda dilelang juga mestinya harusnya. Jangan menunjukkan. Memang maunya begitu Pak. Tapi karena lanjut ngomong Pak Moko kan nggak enak ya. Lanjut dia tidak enak. Jadi dan memang sudah sangat cocok sekali. Beliau insinyur tapi administrasinya jago Pak. Kemudian kalau
Pol PP wanita. Wah, itu kan sesuatu yang luar biasa kalau di luar. Itu udah lakukan di Solo tuh. Jadi, Solo lakukan. itu makanya untuk Jakarta, Itu Solo Jakarta kan keras gitu kan. Solo lebih keras tuh, Pak. Oh, ini ya. Solo lebih keras, Pak. Ekstrim lebih banyak. Pertama juga begitu benturan. Abdullah Basir kan dari sana. Langsung Pak Gubernur, Iya. di sana lebih keras, Pak. Primordialisme, sentimen ras agama lebih keras di Solo. Ekstrim. Preman lebih banyak. Iya. Tapi Pak Gubernur putuskan kau itu mesti pilih yang perempuan. Nah di Solo tuh dan baju diganti, Pak. Nggak ada yang pakai sangat, Pak. Pakai kayak Jawa, Pak. Ya petugas Pol PP itu baju pun diganti. Kayak abdi dalam ya. Berubah ya kayak abdi dalam gitu, Pak. Itu jadi beliau itu, Pak. Kemudian dialog dengan masyarakat ya, pendemo itu masuk, kemudian kepala dinas suruh jawab, wartawan, LSM dan sebagainya. Pak Gubernur nungguin itu kan sesuatu yang luar biasa juga, artinya belum pernah kita mengalami hal semacam itu. Dan ini ujian yang sangat cukup berat bagi kepala dinas. Kalau kepala dinas nggak bisa berdialog dengan masyarakat, mungkin Bapak sudah mengatakan, wah ini nggak beres, nggak bener, nggak ada masa gitu. Ini saya kira ya suatu, kita juga saya katakan out of the box gitu. Kemudian apa namanya yang terakhir ya, Bapak punya kamar kerja terbuka, malah nanti Bapak yang belum pernah lihat, saya sudah 2 kali kesini, Pak. Boleh duduk di mana, Pak? Boleh duduk di meja. Berfoto. Jadi kalau dulu kita kalau masuk kamar kan dikunci, Pak ya. Ini jangan ada 10 orang lebih, Pak, di dalam. Jadi saya tanya sama beliau, konsepnya apa nih, Pak? Oh, bekerja dikelilingi oleh sekian orang. Beliau punya kiat. Nah, kemudian juga anggaran yang transparan dan sebagainya, kami sangat menghargai sekali. Oleh itu memang PWJ sangat juga terinspirasi dengan itu, bahwa kita juga mesti perlu harus lebih aktif lah, proaktif. Toh kita bukan orang yang sudah lumpuh gitu ya. Memang kita mensejahterakan teman-teman yang sudah kita lansia, tetapi kita yang masih bisa produktif, yang bisa menyumbangkan, why not kita kumpul-kumpul lah, kita coba apa saja sih yang bisa kita sumbangkan untuk Pemda DKI, ikut mendukung program-program, apalagi tadi kita sudah mendengar kita akan difasilitasi gitu dengan tempat dan mengundang SKPD juga dengan kemudahan semacam itu, karena kesulitan kita memang kalau tidak ketemu dengan pimpinan agak repot juga. Nah, untuk beberapa poin tadi sudah disebutkan oleh Pak Eri yang sudah dibahas di tempat sana dan sesuai dengan keahlian yang kita miliki atau pengalaman yang kita miliki, misalnya masalah penanggulangan banjir, beliau memang jagonya dan beliau tahu persis Pak anunya, Pak. Jadi beliau mengatakan ini masa apa namanya yang namanya pompa ya, pompa yang harganya ratusan miliar, lihat kok dijaga cuma anak lulusan SD, kalau perlu insinyur yang harus jaga. Jadi memang ada beberapa penjaga pompa yang kurang kompeten. Waduh, fluid itu penting. Ya. Saya kebetulan saat itu yang membangun dengan biaya IGGI, Pak. Mr. Fauzi datang. Mr. Fauzi. Pak Arto ada. Ya, ada fotonya saya dengan Pak Arto nanti saya tunjuk. Itu mestinya belum lunas sudah rusak. Ini kan keterlaluan. Jadi ada sesuatu yang kepada Pak Wagub nanti akan kita kemukakan. Kelihatannya penanganan sekarang kurang masih kurang, Pak. Maaf saja kalau saya koreksi Pak Gubernur, Pak. Ya ini penting. Pak Wagub ya. Ada yang sangat penting Bapak masih ngomong dilupakan. ini, saya langsung mau BBM ke Pak PU nih, Pak. Ya kemarin dalam dialog sih sudah pernah disampaikan. Tapi saya kira ada tambahan tadi bahwa memang perlu ada kompetensi tadi ya, pendidikan atau uji kompetensi dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan ke Pak Made. Memang baguslah sekarang ini kan sudah harus lebih maju lah dalam teknologi administrasi dan sebagainya. Membangun rumah di red misalnya, itu tentu harus ada. Nah ini pembuatan software semacam ini tentu akan baik kalau kita itu para PWJ ini bisa ikut peserta di dalam, misalnya ikut menyelesaikan atau membantu dengan mungkin cara dialog tadi, Pak. Makanya tadi Pak Eri mengatakan kita perlu kemudian kita ingin memberikan
memberikan advice, memberikan ini loh dulu dilakukannya seperti ini, kemudian sekarang begini. Mungkin sekarang nggak cocok, tapi coba kamu ini minimal kami tahu dulu dilakukan seperti apa, Pak. ya, dulu seperti Ya, apa, sekarang tahu. kondisinya memang berbeda. Ya, saksi sejarah seperti itu berarti lebih penting, Pak. Jadi memang nampaknya membudayakan pertemuan yang secara kontinu antara senior dan junior itu saya kira baik, Pak, untuk kesinambungan. Apalagi tadi Pak Wagub sudah akan menstimulasi sendiri, memotivasi sendiri. Saya kira untuk pertama kali ini barangkali Bapak memulai, tapi untuk yang ke depan itu mudah-mudahan menjadi suatu budaya. Dan ini kami dikasih nasihat oleh teman Belanda, Pak. Saya ikut tim Belanda dalam banjir itu. Di Belanda juga begitu. Pertama dimulai dari para pegawai-pegawai, tapi kemudian di kalangan swasta pun mulai dilakukan seperti itu. Ya, artinya jangan sampai lepas sama sekali. Karena untuk yang muda itu kadang-kadang kan mungkin tidak tahu tuh apa yang sudah dikerjakan yang lama dan sebagainya. Terminal agrobisnis, Pak, termasuk terminal yang ada di pedesaan. Sekarang juga gampang, Pak. Oke, Pak, sorry, Pak. Lalu yang berikutnya, sebenarnya kita punya modal aset kita yang utama itu pasar, Pak. Ada 100.000 pedagang, kiosnya juga sekitar itu. Kita punya, ya luar biasa instrumen ini. Yang PKL itu sebenarnya dulu, yang punya PKL itu, Pak, adalah orang pasar, Pak. Jadi jangan lupa, itu bagian daripada sistem pasar. Kemudian ke UKM juga begitu, Pak. Pasar Tanah Abang itu ribuan, Pak, di belakangnya itu industri, Pak. Jadi semuanya perhatian kita, karena ini saya lihat bahwa mungkin sibuk fisik ya, tapi ini tentunya lebih penting kali saya anggap masalah permodalan. Saya termasuk yang sering mendampingi Menteri Koperasi, Pak. Dulu saya pernah arahkan Menteri tidak meninjau lagi ke pasar, Pak. Serahkan saya aja, Pak, saya berani mengatakan ini karena saya menguasai masalah-masalah. Karena itu, Pak, saya berharap ini mungkin perlu satu waktu kita bicara tentang masalah ini, bagaimana memerankan pasar. Saya termasuk senior yang masih kontak, Pak. Saya dengan Pak Jangga itu sering begitu ada hal berkaitan dengan reskuasi BUMN, saya bilang, Anda mau apa nih sampai BUMD, Pak? Anda berbuat apa, Pak? Termasuk juga masalah Bapak ingin membangun rumah susun di atas Manggarai, mereka kebingungan, saya bilang, terima saja dulu kita bicarakan, Pak. Jadi ini memang tawaran-tawaran saya ini saya lakukan karena saya merasa sudah bagian dari pasar, Pak. Saya. Alin tertib angkutan tertib di Jakarta, bahkan mungkin di Indonesia. Kita lihat aja sekarang ini, ya toh, di shelter bis mahal tuh dibikin. Ada tukang rokok tuh duduk di situ, jual minuman segala macam. Loh, kok jadi warung? Di Jalan Tirtayasa ada tulisan dilarang berhenti, stop. Mobil parkir berderet di situ. Terjadi. Begitu lemahnya ya law enforcement di Jakarta, bahkan mungkin di Indonesia ini, bahwa kita bicara banyak akan bikin MRT, akan bikin segala macam, tapi yang ada sekarang pun itu belum memberikan satu kesadaran bagaimana kita menertibkan itu, memudayakan itu. Tapi semua bicara lalu lintas, semua mengkritik, tapi yang sendiri juga demikian. Karena itu, Pak Wagub, kalau saya boleh saran, rekan-rekan kita yang ada di Dishub itu lebih banyak turun di lapangan. Mau ya lihat di jalan itu bagaimana. Saya tinggal jalan Pati Unus, 1 tahun lampunya rusak, 1 tahun mati, macet. Masih Ya, saya bukan berarti mengadukan Dishubnya nggak kerja. Yang begitu maksud saya. Cuma artinya, mbok yang mulai dari suku dinasnya, komandan lalu lintas, komandan operasionalnya, semua turun lapangan lihat bahwa begitu lemahnya budaya lalu lintas di masyarakat kita. Karena ya waktu saya masih LRTL, saya kerja di kantor 2 jam. Betul, 2 jam. Ini Pak